berapa lama nggih Prof panjenengan berkenan untuk memberikan wejangan? Karena kami juga mendapatkan kabar bahwasanya sehabis ini panjenengan ada kegiatan lain. Iya, saya bisa hadir kira-kira setengah jam. Karena setelah itu saya harus mengikuti rapat pemusatan hakim yang saya harus hadir. Jadi saya akan keynote, kemudian saya pamit untuk ikut RPH. Mohon izin Prof, mohon maaf kurang kedengaran. Kira-kira berapa menit nggih Prof? Kira 30 menit. Nggih, 30 menit. Ya, kita semua memaklumi ya para peserta. Jawab karena apa? Karena saya langsung harus meninggalkan tempat ini. Nggih, Saya akan rapat pemusatan hakim yang diadakan sore setelah ini sampai selesai nanti malam. baik Mohon Prof. menyampaikan keynote saja. Nggih, baik Prof. Nanti Prof Arif akan menyampaikan paparan sekitar 30 menit. Mungkin nanti kalau masih ada sisa waktu, misalnya paparan ada diskusi. Namun kalau tidak ada lagi, maka kita lanjut ke Prof Dominikus Rato untuk diskusi selanjutnya. Ya, sebelum dimulai ada kabar gembira nih kepada para peserta. Nanti ada hadiah bagi penanya dalam diskusi kita ini. Itu kabar gembiranya. Tapi ada kabar kurang menggembirakan juga karena hadiahnya hanya 5. Begitu nggih. Nah, jadi nanti akan dibatasi 5 penanya dari Zoom maupun dari luring. Sebanyak 5 nanti mengirimkan data untuk dikirimkan hadiahnya dari MK. Kira-kira begitu. Tanpa berlama-lama, mungkin kami persilahkan Prof Arif, waktu dan tempat Prof. Baik, terima kasih moderator, Prof. Rato, Bapak Ibu sekalian, serta webinar konstitusi yang sangat saya banggakan. Webinar dengan judul Visi Kebangsaan Indonesia dan upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan negara berdasarkan Pancasila. Tema yang sangat menarik, yang perlu kita bahas dan selalu kita diskusikan. Saya ada beberapa hal yang mau saya sampaikan di dalam forum ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan rahayu. Para peserta webinar yang sangat saya hormati. Saya mengambil judul sesuai dengan yang digariskan ini. Itu satu tema. Saya mengajak kita semua yang hadir untuk kembali memikirkan bagaimana kita menuliskan ulang sejarah kejayaan bangsa yang hidup di Nusantara ini. Bangsa yang hidup di Nusantara ini pernah jaya. Itu pada abad sebelum abad ke-15. Setelah abad ke-15, kita mengalami kemunduran yang luar biasa sampai sekarang. Tapi kita harus mengingat bahwa bangsa yang hidup di Nusantara ini sebelum abad ke-15 adalah bangsa yang besar, bangsa yang pernah jaya, bangsa yang menjadi pusat peradaban dunia. Hal itu bisa kita lihat dari rangkaian peninggalan-peninggalan arkeologis yang tidak hanya terjadi di Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, atau di Jawa Barat. Jawa Barat mempunyai Gunung Padang, Jawa Tengah mempunyai Borobudur, Jawa Timur mempunyai peninggalan-peninggalan Majapahit, tapi di seluruh wilayah Indonesia, mulai dari wilayah Sumatera, Aceh, Kalimantan, terus kemudian di Sulawesi, di Papua, dan di wilayah Indonesia Timur yang lain, di NTT, NTB, banyak peninggalan-peninggalan arkeologis yang menunjukkan bahwa bangsa ini pernah jaya, pernah besar, menjadi pusat peradaban pengembangan peradaban manusia dari sisi ilmu pengetahuan dan teknologinya. Tapi kemudian kenapa yang begitu luar biasa dan hebat, sekarang kita mengalami kemunduran yang
luar biasa juga. Kita tahu bahwa pada abad ke-15 itu negara-negara yang ada di Eropa, Eropa Utara adalah bangsa yang masih mengalami kegelapan. Tapi dengan Renaissance, dengan Aufklärung, maka bangsa itu kemudian bisa muncul menjadi bangsa yang hebat sampai sekarang. Kita sebaliknya mengalami kemunduran yang luar biasa. Peninggalan-peninggalan arkeologis. Kebetulan saya senang ilmu hukum dan ilmu antropologi, sehingga saya setiap kali berkunjung ke berbagai negara, saya selalu mengunjungi pusat peradaban yang pernah ada, peninggalan-peninggalan arkeologis yang pernah ada. Saya membayangkan bagaimana perbandingan antara negara yang ada di Nusantara ini dengan negara-negara yang ada di belahan dunia yang lain. Saya melihat ya, bangsa yang hidup di Nusantara pernah betul-betul besar, betul-betul jaya. Yang tercatat dalam sejarah adalah zaman Sriwijaya pada abad ke-7, kemudian abad ke-14 di Majapahit, di Jawa Timur. Tapi selain itu masih banyak juga peninggalan-peninggalan yang luar biasa yang sampai hari ini belum bisa gali kita temukan. Sebaliknya, bangsa-bangsa yang hidup di wilayah beriklim yang lain, saya katakan begini, bangsa yang hidup, kenapa bangsa sekarang ini, bangsa yang hidup di garis khatulistiwa itu mengalami kemunduran yang luar biasa. Kemudian setelah yang selain itu, untuk bangsa-bangsa yang hidup di iklim subtropis dan iklim dingin malah di Eropa Utara, itu mempunyai peradaban yang maju, kejayaan yang luar biasa. Ini yang jadi masalah apa sih? Kalau saya melihat ini kita salah kelola. Lihat, saudara-saudara sekalian, kita selama ini salah kelola. Ya. Sejak kita dijajah sampai sekarang kita mengalami salah kelola. Malah kelihatannya lebih parah daripada waktu kita dijajah. Itu yang harus kita pikirkan. Mari kita sekarang bersama-sama menuliskan ulang sejarah kejayaan Nusantara ini. Dan di Indonesia, saya melihat ada time cyclus 7 abad. Abad ke-7 kejayaan Nusantara di zaman Sriwijaya, tambah 7 abad kemudian di abad 14 di zaman Majapahit, dan sekarang 7 abad pada abad 21 Indonesia berdasarkan Pancasila, ideologi Pancasila, dan kita lihat bahwa dimulai saya membahasnya, kelihatannya harus mulai dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dan konstitusi yang sekarang berlaku. Apakah betul kita mempraktekkan peninggalan yang terakhir yang diberikan atau diciptakan atau bahkan namanya diputuskan oleh the Founding Fathers? Kita lihat ya, misalnya kita mempunyai ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila itu di pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Kemudian kita di situ mempunyai tujuan visi misi bangsa Indonesia ke depan yang ada di dalam pembukaan. Itu semua adalah garis besar, petunjuk, arahan yang harus kita lakukan bagaimana kita bernegara dan kita mengelola negara ini dengan sebaik-baiknya. Tapi saudara-saudara, bisa kita lihat apakah praktek itu, apakah arahan itu, apakah pedoman itu kita pakai atau tidak. Ternyata kalau kita amati betul-betul tidak. Kemudian kita sebetulnya juga mempunyai time cyclus antara 20 sampai 30 tahunan. Time cyclus dimulai pada tahun 08. Kemudian 20 tahun kemudian tahun 28. Jadi Kebangkitan Nasional 08, 28 Sumpah Pemuda, 20-30 tahunan kemudian 45 Indonesia merdeka, kemudian 65 kita mengalami peristiwa
ada pemberontakan G30 SPKI, kemudian setelah 65 kita mengalami 20-30 tahunan ada era reformasi, dan sekarang ini memasuki kembali time cycles gitu. Jadi itu adalah time cycles yang saya sebutkan. Ada time cycles besar 7 abad, Indonesia pasti akan besar. Saya yakin itu abad ke-7, abad ke-14, dan sekarang kejayaan Indonesia berdasarkan ideologi Pancasila. NKRI berdasarkan Pancasila. Itu akan menuju kejayaannya di abad ke-21 itu. Tapi harus melalui time cycles kecil. Time cycles kecilnya dimulai dari 08 Kebangkitan Nasional, 28 Sumpah Pemuda, 45 Kemerdekaan Indonesia, 65 ada pemberontakan G30 SPKI, kemudian 98 ada reformasi. Nah sekarang ini kelihatannya kita akan menuju satu babak baru yang saya tidak tahu dimulai dari siapa dan dimulai dari mana, tapi saya yakin mau ada time cycles yang menunjukkan gejala-gejala itu sekarang ini. Itulah yang harus kita pahami bersama. Dasarnya apa? Kita sudah diwarisi oleh The Founding Fathers. The Founding Fathers, kalau kita lihat di dalam pembukaannya, itu warisan yang sungguh luar biasa. Keteladanan yang luar biasa dalam rangka berbangsa dan bernegara. Itu ditunjukkan pada rapat-rapat BPUPKI dan BPPKI. Kemudian hasil dari BPUPKI dan BPPKI kita lihat misalnya begini. Bangsa yang hidup di dunia ini, bangsa-bangsa, kalau kita lihat ada kutub kanan, ada kutub kiri, kalau kemudian saya melihat ada yang di tengah. Yang kutub kanan itu bangsa-bangsa yang menganut betul-betul ideologinya. Karena masyarakatnya bersifat patembayan, maka ideologinya adalah ideologi yang individualis, ideologi yang kapitalis, liberalis. Kemudian yang kiri, ideologinya adalah sosialis, atau bahkan bisa cenderung ke arah yang komunis. Nah, Indonesia di mana letaknya? Indonesia letaknya di tengah. Indonesia tidak menggunakan, kalau ciri masyarakatnya yang di kanan adalah patembayan, melahirkan ideologi yang dipraktikkan bernegara, individualis, liberalis, yang di kiri masyarakatnya cirinya adalah paguyuban, kemudian melahirkan prinsip ideologi sosialis atau bahkan ke komunis. Lah Indonesia memilih yang di tengah. Memilih yang di tengah apa? Bangsa kita adalah bangsa yang termasuk bangsa yang paguyuban. Masyarakatnya bersifat paguyuban, gotong royong, perkenalkan oleh Bung Karno dengan istilah gotong royong, tidak menggunakan individualis, tidak menggunakan yang komunis, tapi Indonesia termasuk yang sosialis. Sosialisnya di mana? Sosialisnya berbeda dengan sosialis negara-negara di timur, karena apa? Kita memadukan dengan sistem yang saya sebut religius. Jadi ada sosialisme yang religius seperti di Indonesia ini. Sehingga pilihannya yang baik di individualis dipakai, sehingga kemudian ada hak milik di Indonesia. Yang sosialis itu dipakai kita ya masyarakatnya, masyarakat yang paguyuban, yang gotong royong, tapi di sini sekuler, yang di sini juga sekuler, tapi di Indonesia adalah religius. Itu apa namanya, perbandingan atau komparasi antara berbagai ideologi yang ada di dunia, tapi di Indonesia berdasarkan apa ya, berdasarkan pilihan dari The Founding Fathers, memilih ideologi yang sosialis tapi religius. Sehingga saya berkesimpulan Indonesia itu tidak sekedar negara yang welfare state, tapi Indonesia adalah negara yang menganut welfare state-nya religious welfare state. Jadi religius itu ada yang bersifat religius. Jadi
Kalau tidak sekedar welfare state biasa, sebagaimana yang dipraktekkan di negara-negara Barat. Perjalanan saya selama saya menjadi hakim konstitusi, kelihatannya saya yang paling banyak berkunjung ke banyak negara karena saya pada waktu menjadi ketua Mahkamah Konstitusi juga terpilih menjadi presiden Asosiasi Mahkamah Konstitusi se-Asia, yang kemudian saya juga mewakili benua Asia dalam forum NKS dunia yang rapat-rapatnya tiap tahun diadakan di Indonesia. Saya bisa merasakan sekali perbandingannya antara pilihan-pilihan ideologis dari berbagai negara, dan saya mengatakan Indonesia adalah negara yang religious welfare state. Tidak sekedar welfare state, tapi religious welfare state. Sebetulnya itu sudah pernah dipraktikkan zaman Orde Baru. Orde Baru di dalam GBHN-nya mengatakan bahwa Indonesia harus melakukan pembangunan manusia Indonesia yang seutuhnya. Kebahagiaannya adalah kebahagiaan lahir dan batin. Itu adalah negara yang menganut religious welfare state. Saya mengatakan begitu dalam teori saya. Kemudian ini saya sudah mau memasuki masa forma tugas. Saya menerbitkan 7 buku sekaligus. Buku itu saya banyak yang nanti bisa dibagikan, ya, dan saudara-saudara bisa ikut besok launching bukunya yang akan diadakan tanggal 2 pukul 9 sampai dengan selesai jam siang, makan siang. Pada acara bedah buku itu nanti akan dibedah salah satu buku saya, yaitu Negara Hukum yang Berketuhanan. Nanti di dalam proses itu yang akan membahas ada Prof. Sucito, Profesor Senior UGM yang sangat intens mempelajari Pancasila. Kemudian yang berikutnya Pak Sukidi, Dr. Sukidi. Beliau adalah seorang cendekiawan yang menelurkan banyak-banyak pikiran mengenai kebinekaan, kebinekaan tunggalan di Indonesia. Beliau adalah seorang doktor sosial politik, akan membedah. Kemudian hostnya adalah Andini Effendi dari tokoh jurnalis senior yang dulu pernah di Metro. Itu tanggal 2 akan diadakan secara luring dan secara daring dalam rangka bedah buku 7 buku saya, ya, baik buku yang berkaitan dengan kumpulan makalah-makalah para senior hukum yang saya beri judul Carut Marut Pembangunan Hukum di Indonesia, upaya untuk meruat carut marut pembangunan hukum di Indonesia. Itu terdiri dari karangan para guru besar senior. Kata pengantarnya dari Ibu Presiden yang kelima, Bu Megawati, memberikan kata sambutan di forum itu, di buku itu. Buku-buku yang lain ada kata sambutan dari Prof. Jimli, ada Prof. Mahfud, kemudian dari Ketua MK sekarang, dari Wakil Ketua MK sekarang, dan ada yang dari Pak Victor Soekarno Putra, untuk memberikan kata sambutan di berbagai buku saya yang ketujuh itu. Kemudian kita lanjutkan bagaimana kita harus bernegara supaya tidak salah kelola. Itu kita lihat pada pasal 1 Undang-Undang Dasar 45. Pasal 1 itu mengatur masalah Indonesia itu menganut 3 prinsip secara teori. Ada 3 prinsip yang dibuat. Yang pertama adalah pilihan prinsip teokrasi yang dipakai. Kemudian yang kedua prinsip demokrasi dipakai. Dan yang ketiga prinsip dipakai. Jadi Indonesia itu memilih 3 teori utama dalam bernegara, yaitu prinsip teokrasi, prinsip nomokrasi, dan prinsip demokrasi dipakai sekaligus.
Nah, prinsip teokrasinya itu menggambarkan bagaimana hubungan antara negara dan agama. Ada tiga besar hubungan antara tiga negara dan agama. Yang pertama adalah mengintegralkan negara dan agama, diintegralkan. Artinya, memilih salah satu agama dijadikan dasar untuk bernegara. Itu mengintegralkan. Contohnya adalah negara-negara di Timur Tengah yang mengintegralkan agama Islam untuk menjadi dasar bernegara. Negara-negara di Timur Tengah. Begitu juga negara Vatikan. Itu mengintegralkan agama Katolik untuk menjadi landasan bernegara di negara itu. Itu ya saya sebut hubungannya antara negara dan agama sebagai hubungan yang mengintegralkan. Kemudian yang kedua, kelompok yang sebaliknya. Kelompok yang memisahkan antara agama dengan bernegara. Tidak ada kaitan antara bernegara dengan beragama. Itu negara lahirnya disebut negara sekuler. Banyak negara-negara di dunia ini adalah negara yang sekuler. Kemudian yang ketiga, tidak mengintegralkan, tidak memisahkan, tapi mensinergikan kepercayaan dan keyakinan bangsa Indonesia, bangsa-bangsa itu ke dalam satu agama tertentu. Jadi tidak agama tertentu yang digunakan dasar, tapi sinergi dari berbagai keyakinan agama yang ada dijadikan sinergi, disinergikan menjadi konsep ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karena itu di dalam salah satu buku saya katakan negara kesejahteraan yang berketuhanan. Nah, Indonesia itu tidak sekuler, tidak mengintegralkan, tapi seluruh agama dan keyakinan asli Indonesia yang ada dijadikan dasar bernegara. Artinya saya sering menggunakan istilah yang lain, dalam bernegara di Indonesia disinari oleh sinar ketuhanan. Nah, ketuhanan menurut agama apa? Menurut agama dan keyakinan bangsa Indonesia mempunyai agama dan keyakinan apa saja. Ada agama-agama besar, tapi juga ada keyakinan-keyakinan kepercayaan asli Indonesia. Itu disinari. Nah, kemudian oleh The Founding Fathers, oleh Bung Karno diangkat dengan nama sila ketuhanan yang Maha Esa. Jadi itu prinsip yang pertama, prinsip teokrasi Indonesia berbeda dengan prinsip teokrasi yang menggabungkan atau mengintegralkan satu agama untuk dipakai dalam bernegara. Kemudian yang berikutnya, Indonesia menggunakan sistem demokrasi. Dalam teori, kalau kita baca bukunya Polybios, pendapatnya Polybios, demokrasi pun sebetulnya adalah sistem yang tidak ideal. Tapi seburuk-buruknya demokrasi, kata Polybios, itu lebih baik daripada sistem yang lain dibanding sistem yang kalau kita baca, ya kalau kita baca teori, ada pemerintahan yang dilakukan oleh satu orang, ada pemerintahan yang dilakukan oleh beberapa orang, dan ada pemerintahan yang dilakukan oleh rakyat, yang siapa yang berdaulat. Jadi ada yang satu orang, beberapa orang, dan dilakukan kedaulatan ada di tangan rakyat. Itu tiga-tiganya tidak ada yang ideal. Tapi yang mendekati ideal adalah yang kedaulatan ada di tangan rakyat. Tapi kemudian selain ukuran itu tadi, seberapa orang yang memegang kekuasaan, itu ada yang lain, ukurannya adalah kekuasaan itu diperuntukkan, diabdikan untuk siapa? Kalau kekuasaan satu negara dipegang satu orang, tapi kekuasaan itu digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, untuk kepentingan rakyat, maka itu disebut apa? Monarki yang positif. Kemudian kalau beberapa dipegang oleh beberapa orang, tidak hanya satu orang,
beberapa orang, tapi digunakan untuk kepentingan rakyat, sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat, itu namanya aristokrasi. Kalau yang jelek pengertiannya tidak diabdikan untuk rakyat, itu namanya oligarki. Nah, kemudian kekuasaan dipegang oleh rakyat, kedaulatan ada di tangan rakyat. Tapi kalau itu tidak tertib, tidak diikuti oleh ikatan hukum, ikatan konstitusi yang kuat, maka yang terjadi adalah anarki. Oleh karena itu, untuk mengukur itu, maka kita lihat kekuasaan itu dipegang oleh banyak orang, tapi tertib, baik, dan ditujukan untuk banyak orang juga. Ini yang harus kita ketahui. Lah, Indonesia itu memilih negara demokrasi. Demokrasi, kekuasaan berada di tangan rakyat, kedaulatan ada di tangan rakyat, tapi mestinya tertib dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Itu diikat oleh hukum, diikat oleh konstitusi. Namanya kemudian nomokrasi. Jadi Indonesia berdasarkan teokrasi, demokrasi, dan nomokrasi dibaca satu nafas. Indonesia adalah negara demokrasi berdasarkan atas hukum yang berketuhanan. Atau kalau dibalik menggunakan yang lain, negara demokrasi berdasarkan hukum dan berketuhanan. Atau negara hukum yang demokratis dan berketuhanan. Sekaligus tiga-tiganya dalam satu nafas yang kita lihat diatur di dalam pasal 1 Undang-Undang Dasar 45. Nah, kemudian pilihan bentuknya negara adalah republik. Nah, acuan-acuan itulah yang harus dipraktekkan dalam bernegara. Tapi kalau dilihat dari sisi geopolitik, itu susah karena apa? Dipengaruhi dalam bernegara, pengaruh dari kiri dan pengaruh dari kanan. Itu sangat mempengaruhi bagaimana kehidupan di Indonesia. Nah, di Indonesia selama ini kita lihat ada kecenderungan-kecenderungan ya, ke arah yang individualis, ke arah yang kapitalis, yang ke arah yang liberalis, juga kadang-kadang sering muncul aliran-aliran yang menggunakan apa yang disebut dengan oligarki. Coba bayangkan di era sekarang ini, kekuasaan katanya ada check and balance. Ya, ada kekuasaan saling mengimbangi, saling mengontrol. Tapi saudara-saudara bisa lihat, ya, di zaman Orde Baru saja itu tidak sebagaimana seperti yang sekarang ini. Sekarang ini misalnya ada orang yang berkuasa menjadi presiden. Dia mempunyai partai politik sebagai ketua partai politik. Dia juga mempunyai mass media. Dia mempunyai pengaruh di lembaga legislatif. Jadi kekuasaannya hampir semua di tangan. Kekuasaan eksekutif di tangannya, kekuasaan partai politik di tangannya, kekuasaan legislatif di tangannya, dan kekuasaan ekonomi juga di tangannya, ditambah kekuasaan di bidang mass media juga di tangan seseorang. Jadi sekarang ini ada kecenderungan pemusatan kekuasaan hanya di orang-orang tertentu yang menguasai berbagai cabang kekuasaan. Jadi sudah tidak ada check and balances dalam pemerintahan saat sekarang ini. Ya, punya partai, punya menteri-menteri di eksekutif, bahkan bisa jadi presiden, kemudian juga mempunyai tangan-tangan di Mahkamah Konstitusi atau tangan-tangan di Mahkamah Agung, juga mempunyai mass media, juga sebagai pengusaha besar yang kaya raya, oligarki di bidang ekonomi, oligarki di bidang politik, dan oligarki menguasai semua lapangan atau semua bidang. Jadi di Indonesia itu kecenderungannya sekarang seperti itu. Sehingga kita tahu ya tidak ada kontrol
sama sekali terhadap cabang kekuasaan yang lain, dihegemoni, terpusat pada tangan-tangan tertentu. Kemudian yang berikutnya, acuan yang berikutnya yang harus kita lihat adalah penguasaan kekayaan sumber daya alam. Pasal 33 jelas sudah mengatakan kekuasaan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu dikuasai oleh negara. Apa yang dimaksud dengan kekuasaan dikuasai oleh negara? Mahkamah Konstitusi sudah menggambarkan atau memutuskan yang dimaksud itu adalah yang namanya menguasai adalah mengelola, melakukan pengawasan, kemudian juga membuat regulasi, kemudian juga tidak melupakan unsur privatisasi. Ada sisa residu yang diberikan ke arah privatisasi. Jadi di Indonesia dari sisi pasal 33 itu tidak ada hegemoni negara terpusat sebagaimana di negara-negara komunis, tapi juga tidak mengakui pemusatan kekuasaan ekonomi dan sumber daya di tangan-tangan swasta. Swasta diberi kesempatan hanya sisa residu dari apa yang sudah dikelola oleh negara yang dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk masyarakat atau untuk negara. Itulah yang harus kita ikuti. Nah, sekarang bagaimana kemudian kita bayangkan BPU PKI dan PPPKI adalah potret Indonesia kecil. Seperti Indonesia kecil. Ya, terdiri dari berbagai bangsa, ras, terdiri dari berbagai banyak suku, terdiri dari banyak wilayah daerah, terdiri dari banyak agama, tapi bisa menghasilkan satu rumusan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Bisa menyepakati bersama sistem yang harus digunakan dan harus dibangun di Indonesia. Nah, sekarang kalau kita lihat bagaimana perkembangannya, apakah itu betul-betul sudah dipraktekkan dengan sebaik-baiknya di Indonesia? Itu masalah besar, ya. Oleh karena itu, kembali penyelenggaraan negara berdasarkan Pancasila itu sebetulnya sudah diwariskan oleh the founding fathers, tetapi hanya ada dalam prinsip-prinsip yang tidak dilaksanakan, jauh dari apa yang dilaksanakan sekarang ini. Ya, sekarang ini semuanya meleset dari apa yang sudah ditentukan di dalam Undang-Undang Dasar. Kemudian saya juga melakukan ya, semacam pemikiran, apakah betul sih apa yang dilakukan sekarang ini kita sudah mengikuti betul arahan dari the founding fathers, pilihan the founding fathers, itu yang perlu kita pahamkan bersama. Sebetulnya dari sisi konsep, Indonesia sudah ditentukan negara yang religious welfare state. Untuk bernegaranya kita sudah menggunakan teokrasi, nomokrasi, dan demokrasi sekaligus. Bagaimana mengelola sumber daya alam dan kekayaan alam sudah ditentukan melalui pasal 33 yang semula tidak ada kaitannya dengan upaya pembangunan yang berkesinambungan, tapi sekarang sudah ditambahkan ayat keempat, pembangunan yang berkelanjutan. Tapi nyatanya di dalam proses pelaksanaan implementasinya kita jauh dari apa yang harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Jadi kesimpulannya adalah bangsa kita adalah bangsa yang di tataran konsep, di tataran ide, di tataran ideologi itu sudah sempurna, sudah baik, tapi di dalam tataran implementasinya kita jauh. Kalau zaman dulu, di zaman Orde Baru, disebut kita itu harus melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
secara murni dan konsekuen. Nah, kalau itu mau kita ya tidak ada, jauh dari melakukan sesuatu secara murni dan konsekuen. Mestinya membangun sesuatu harus menggunakan konsistensi, koherensi, dan berkorespondensi dengan konstitusi, dengan pembukaan undang-undang dasar. Nah, ini tidak, ini jauh dari apa yang sebetulnya sudah dicontohkan oleh Tuhan. Sekarang terakhir mengenai sisi ada filsafat sedikit yang berkaitan dengan itu. Coba bayangkan, sekarang ini mengambil keputusan itu hanya didasarkan pada suara terbanyak. Ya, pada contohnya, pada waktu rapat-rapat di BPUPKI dan BPPKI, semuanya lebih banyak didasarkan pada suasana musyawarah untuk mencapai mufakat. Saya mempraktekkan itu pada waktu memimpin Mahkamah Konstitusi. Saya selalu mengatakan begini, mari kita bersama-sama dalam rapat permusyawaratan hakim untuk memutus perkara di Mahkamah Konstitusi harus disinari oleh sinar ketuhanan. Yang Muslim berlandaskan sinar ketuhanan agama Islam, yang Katolik berdasarkan sinar agama Katolik, yang Hindu berdasarkan sinar agama Hindu. Artinya semuanya dikembalikan pada hati nurani. Dari sisi itu kemudian kita lihat bahwa rule of law di belakangnya ada rule of ethics, di belakangnya ada rule of morality. Nah, sekarang itu semuanya mengatakan begini, hukum ya, kalau tidak melanggar hukum itu dianggap sudah selesai. Padahal di balik hukum itu ada moralitas, di baliknya juga ada etika. Sekarang misalnya begini, pas pemilu, ini contoh sederhana. Pas pemilu, boleh nggak membagikan bansos? Boleh, nggak melanggar aturan. Tapi apakah itu patut pas pemilu membagikan bansos? Apakah nggak bisa diarahkan itu menjadi money politik dan sebagainya, atau apa namanya berkaitan dengan apa money politik atau dengan hal-hal yang beranu itu kita anu sekali, sehingga itu yang perlu kita anukan bersama. Mestinya kalau pas pemilu, pilkada dan sebagainya, semua anu yang bersifat bansos dihentikan dulu. Jadi itu kalau dibaliknya ada rule of ethics dan rule of morality. Jadi ada hal-hal yang tidak melanggar aturan, tapi dibalik itu bisa melanggar etik atau bisa melanggar moral. Nah, Indonesia sekarang ini hanya mengartikan negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan undang-undang, bukan negara yang berdasarkan pada hukum. Nanti baca buku-buku perbedaan antara negara berdasarkan hukum dengan negara undang-undang saja. Itu lain, ya. Jadi ada hal-hal yang harus kita lebih perdalam bagaimana bernegara itu. Kemudian kekuasaan juga ada batasnya. Saya merasakan sekali, ya, ini memasuki akhir dari periodisasi saya di Mahkamah Konstitusi. Saya merasa bahwa kekuasaan itu atau kewenangan itu ada batasnya. Dan kita harus menyadari untuk bisa merasakan bahwa hidup itu sudah selesai. Jadi jangan kemudian kalau misalnya ada keinginan menambah periodisasi, mengotak-atik hukum, dan sebagainya. Saya tergelitik sekali ada pandangan begini. Pasal 28, orang Indonesia bersamaan kedudukannya di depan hukum, tapi orang Indonesia tidak bersamaan kedudukannya di depan aparat penegak hukum.
Coba ada kata-kata yang semacam ini. Nah, ini gejala-gejala yang semacam ini, kalau kita kemudian tidak sadari bersama, maka jauh dari keinginan bangsa ini untuk mencapai kesejahteraan ini. Kemudian yang terakhir yang perlu saya sampaikan, saya baru pulang dari kunjungan ke luar negeri, mengikuti Kongres MK sedunia. Saya berdiskusi dengan Ketua Mahkamah Konstitusi Norwegia. Saya tanya Ketua Mahkamah Konstitusi Norwegia, negara Anda adalah negara yang menganut sekuler. Masyarakat di Norwegia itu masyarakatnya adalah ateis. Kemudian kalau kita lihat ya perbedaannya, Indonesia katanya masyarakatnya religius. Masyarakat Norwegia adalah ateis. Tapi kenapa di dalam mengelola negara dan kehidupan berbangsa dan bernegara ini bagus di Norwegia? Apakah yang salah bangsa yang ateis? Itu. Kemudian perbandingannya dari kekayaannya, orang Norwegia itu setiap bayi yang dilahirkan orang Norwegia itu langsung mempunyai tabungan kapital itu sekitar 2,5 juta lebih. Tapi orang Indonesia, bayi yang dilahirkan di Indonesia itu mempunyai utang 20 juta lebih per orang. Coba bandingkan, padahal kekayaan alamnya banyak mana antara Indonesia dan Norwegia. Jadi itulah ada paradoks. Norwegia adalah bangsa yang diberi oleh Tuhan sedikit, tapi bisa kaya raya. Indonesia, bangsa yang diberi oleh Tuhan banyak, tapi kok punya sedikit. Bayi yang dilahirkan cenger di Indonesia mempunyai utang. Bangsa yang melahirkan di Norwegia langsung mempunyai tabungan karena mampu mengelola negara ini dengan sebaik-baiknya. Ini adalah paradoks. Coba bayangkan lagi, kita hidup di Indonesia, di Nusantara ini sepanjang tahun, hanya pakai sandal jepit, pakai celana pendek, pakai kaos oblong, itu bisa hidup. Nggak kepanasan, sehingga bisa mati, tidak kedinginan bisa mati. Tapi kalau hidup misalnya di Timur Tengah, hanya pakai celana pendek, kaos singlet, sandalan, bisa mati dehidrasi. Untuk yang hidup di Eropa Utara, kayak Norwegia tadi, kalau hanya pakai celana pendek, pakai celana kaos pendek, dan pakai sandal jepit, mati kedinginan. Tidak bisa hidup dengan cara sebegitu, pakaian seperti itu sepanjang tahun. Jadi banyak paradok-paradok yang terjadi di Indonesia dibanding dengan negara-negara lain. Orangnya religius, tapi di sini penuh dengan korupsi. Orang-orang yang di Norwegia katanya ateis, tapi di sana diselesaikan sebaik-baiknya, tidak ada korupsi, tidak ada penyalahgunaan yang luar biasa. Jadi sangat paradoks. Maka terakhir saya tutup, mari kita bersama-sama mempunyai kesadaran untuk menuliskan sejarah, menulis ulang sejarah kejayaan bangsa yang pernah hidup di Nusantara ini. Berdasarkan apa? Kita mengelola negara ini berdasarkan apa yang sudah ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, khususnya alinea keempat dengan tujuan yang seperti itu berdasarkan pada ideologi Pancasila. Begitu Pak Moderator, pengantar dari saya sampaikan tidak ilmiah, tapi dengan menggugah kita semua bahwa kita itu sudah diwarisi oleh the founding fathers, sistem yang baik, arahan yang baik, ius constituendum yang baik, tetapi kita kesalahan mengelola dalam implementasi. Apakah kita bangsa yang bodoh? Tidak. Kita bangsa yang pinter, yang bangsa yang hebat, yang diberi karunia kekayaan alam oleh Tuhan sebanyak ini,
tapi kita salah kelola sehingga kita tidak pernah bisa menyamai negara-negara maju. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengatakan bahwasanya penyelenggaraan negara berdasar Pancasila sudah dibentuk atau sudah diwariskan oleh the founding father, namun tidak dengan implementasinya hingga saat ini. Gitu kira-kira kepada kita semua telah disampaikan, sangat luar biasa tadi. Oke, matur nuwun Prof Arif. Kalau ada yang mau tanya satu atau dua, silakan. Baik, dipersilakan dari Zoom, dari via daring 2 orang. Ya. Tadi ada pertanyaan satu dari chat Prof. Pertanyaan pertama saya, karena memang ini sangat terbatas, Bapak Ibu sekalian peserta, saya cuma ambil satu dari chat dan satu dari daring mungkin nanti Prof. Tadi ada Pak Taufik Sitompul sudah duluan angkat tangan. Ya, silakan. Silakan Pak Taufik Sitompul. Dan Pak Fadil nanti. Baik, jika tidak ada mungkin Pak Fadil. Ini sesuai urutan ya Bapak Ibu, karena saya tadi pantau dari tadi yang duluan angkat tangan begitu. Pak Fadil mungkin bisa buka kamera Pak. Baik Bapak, izin Pak, saya lagi di jalan Pak, nggak ada suaranya Pak, backlightnya juga nggak jelas ini kalau buka kamera. Oh Boleh iya, Bapak? baik. Dipersilakan Pak Fadil. Ah, Mungkin 1 menit, 2 menit Pak. ya singkat saja. Assalamualaikum Prof. Arif, bangga sekali bisa berinteraksi dengan Prof. Pertanyaannya sederhana nih, kondisi Indonesia hari ini bagaimana kita nih Pancasila ini biar tetap jadi landasan penyelenggaraan negara, kuat-kuatan para elit ini, Pak. Terima kasih, Prof. Demikian. Sepertinya apakah sudah terdengar jelas, Prof? Sepertinya tadi terputus begitu, Pak. Enggak bisa Oh, dengar ya. Terputus-putus. Pak Fadli. Ya, Atau saya ulangi, Prof. Ya, Apa jelas, Prof? ya, Ya, ya. dengan kondisi Indonesia hari ini, Prof, bagaimana Kak usaha kita ini supaya Pancasila ini dapat tetap menjadi landasan penyelenggaraan negara? Karena praktek politik hari ini ngeri sekali, Prof. Terima kasih. Ya, jadi memang begini, kita seolah-olah hanya menulis Pancasila atau menjadikan Pancasila itu hanya ada pada tataran pada tataran normatif saja. Ini loh Indonesia negara berdasarkan Pancasila. Kita upacara masih membaca Pancasila, tetapi tidak terimplementasikan dalam praktek penyelenggaraannya. Itu yang di Indonesia yang anu. Jadi kalau tadi saya bandingkan dengan negara-negara di Norwegia, Skandinavia, itu mereka nggak pakai kayak begitu. Mereka mengatakan begini, di dunia ini kita nggak tahu nanti ada surga atau ada neraka, tapi yang penting di dunia ini seluruh urusan kita selesaikan sebaik-baiknya di dunia. Itu. Sampaikan begitu itu dalam diskusi saya secara sederhana dengan teman hakim di sana mengatakan kita itu tidak melihat kehidupan setelah ini itu ada surga atau ada neraka, tidak. Tapi semuanya harus kita selesaikan sebaik-baiknya di dunia. Kita tidak boleh melanggar aturan. Kita tidak boleh menumpuk kekayaan yang berlebihan. Kita harus ada pembatasan kekuasaan. Kita harus tertib. Kita harus bertoleransi. Kita harus semuanya harus yang baik-baik. Dan itu dilakukan. Tapi dia tidak melihat mau ada surga atau ada neraka. Tapi semuanya harus diselesaikan sebaik-baiknya
pada waktu hidup di dunia ini. Nah, semacam inilah Indonesia. Mestinya, apalagi kalau kita bangsa yang religius ini, ya, mestinya kan lebih dari itu. Dari sisi doktrin, dari sisi acuan, panduan bernegara, kita itu harus disinari oleh sinar ketuhanan. Nah, kalau kita itu menjadi orang yang betul-betul beriman, bertakwa kepada Tuhan, ya kan semuanya harus merasa cukup. Istilahnya ya begini, kita itu kalau mau menjabat sesuatu itu untuk apa? Kita itu mendapat kekuasaan menjadi wali kota, bupati, gubernur, atau anggota DPR, atau jadi hakim, itu untuk apa sih? Kalau mereka mengatakan ini diabdikan seluruhnya untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan bangsa. Nah, kalau kita kan yang kan kepentingan diri kita sendiri. Pakai untuk kepentingan kelompoknya, keluarganya, golongannya. Untuk yang lain-lain nggak urusan. Itu kan pandangan-pandangan yang menurut saya sudah salah dari sisi nawaitunya. Padahal kita arahan dari bernegaranya jelas. Tadi saya katakan negara kita itu pada waktu mengelola negara harus disinari oleh sinar ketuhanan. Nah, kalau disinari oleh sinar ketuhanan, ya kehidupan misalnya contoh adalah kehidupan yang nyata itu di lalu lintas, ya, di jalan raya. Itu kan kehidupan yang nyata-nyata bahwa apa betul yang dipraktekkan di Indonesia. Kalau saya melihat di negara-negara yang saya kunjungi di Eropa, di sana bagaimana bernegara atau bagaimana berkendaraan menggunakan lalu lintas, ya sesuai dengan perilakunya. Nggak usah melihat harus ada polisinya, nggak usah harus. Mereka kalau di perempatan saja, nggak ada traffic light-nya, berhenti dulu, begitu aman baru jalan lagi. Kalau kita, waduh, ada traffic light aja dilanggar, menang-menangan. Nah, itu kan yang dari sisi itu aja, yang nggak usah sederhana dianukan dalam teori, tapi yang sederhana saja. Bagaimana? Sehingga saya itu menggugah kita semua dengan jalan yang sederhana saja lah gimana kita. Karena ada batasnya. Ya kan? Itu saya kira itu saja. Jadi kita itu di dalam prinsipnya, doktrinnya, landasannya sudah bagus, diwarisi oleh the founding fathers sudah bagus, tapi dalam implementasinya kita jauh dari itu. Nah, kalau pakai buku ini agak teori lagi sedikit, Friedman misalnya. Friedman itu hukum itu terdiri dari struktur, terdiri dari substansi, dan yang terakhir kultur. Strukturnya bagusnya kayak apa? Substansinya bagusnya kayak apa? Kalau kulturnya jelek, nggak jalan. Tapi kalau strukturnya tidak begitu sempurna, substansinya tidak begitu sempurna, tapi kalau kulturnya bagus, udah jalan. Kalau baca teori buku lagi, misalnya lagi, hukum Inggris itu kan unwritten constitution. Menggunakan Inggris itu menggunakan konstitusi yang tidak tertulis. Terdiri dari beberapa act yang digabung-gabung menjadi hukum konstitusinya di sana. Di Inggris itu. Tapi pada waktu dipraktekkan di Inggris bagus. Tapi waktu diimpor, dipraktekkan di negara-negara bekas jajahan Inggris, di Afrika, tidak jalan. Karena apa? Tidak match-nya antara struktur substansi dengan kultur hukumnya. Nah, oleh karena itu sebetulnya kita harus kembalikan Indonesia ini pendidikannya. Di bidang pendidikan. Ya, pendidikan budi pekerti. Kembalikan sosialisasi Pancasila yang benar itu bagaimana. Nilai-nilai Pancasila itu bagaimana. Pendidikan budi pekerti bagaimana.
Itu yang harus kita lakukan supaya kita mulai dari situ. Mindsetnya kita harus mengubah kulturnya itu. Ya, kalau mau ke arah yang ilmiah nanti bisa lebih banyak, panjang. Tapi itu tadi, ya, kita itu strukturnya selalu, misalnya begini, praktek bernegara. Ya, dulu pada waktu pemilihan bupati wali kota, kepala daerah dilakukan oleh DPRD. Pasal 18 dulu ya, kita mulai dari pasal 18 Undang-Undang Dasar. Pasal 18 Undang-Undang Dasar mengatakan bupati, wali kota, dan gubernur atau kepala daerah dipilih secara demokratis. Oke. Ya, jadi dipilih secara demokratis. Praktek pada awalnya, pada waktu awal reformasi, dipilih oleh DPRD. Bupati, wali kota, dan gubernur, kepala daerah, dan wakilnya itu dipilih oleh DPRD. Ada deviasi, ada pelanggaran, ada. Karena apa? Kuasai DPRD 50% plus 1, pasti jadi gubernur. Kuasai 50% plus 1, jadi wali kota. Kuasai 50% plus 1, jadi bupati. Dengan jalan apa? Money politik. Punya 51 miliar, bisa jadi wali kota. Karena apa? Dibeli anggota DPRD jumlahnya 50% per 1. Nah, itu bangsa Indonesia sadar, oh kalau gitu harus diubah supaya yang benar. Nah, kemudian diubah, tidak dipilih DPRD, tapi dipilih oleh rakyat. Setelah dipilih rakyat, ternyata Bapak Ibu sekalian, pengalaman saya selama 13 tahun mengadili PHPU Pilkada, banyak masalah. Ijazahnya palsu, money politik, menguasai KPU-nya, menguasai Bawaslu-nya. Wah, money politik nggak karu-karuan. Banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Padahal dipindahnya menjadi pemilihan umum untuk diarahkan untuk supaya baik. Padahal ya, dipilih DPRD yang kayak dipilih DPRD. Di negara lain, teori itu dipraktekkan jalannya bagus. Kemudian ada lagi yang dipilih secara langsung oleh rakyat, jalannya bagus juga, tidak ada penyalahgunaan. Nah, sekarang kenapa di Indonesia teori di negara lain dipraktekkan dengan baik, konsisten, koheren, dan berkorespondensi baik, kenapa di Indonesia tidak baik? Yaitu tadi kesimpulannya kalau menggunakan terminologi sistem hukumnya Bretman, sistem strukturnya bagus, diperbaiki, substansinya bagus, sudah diperbaiki, kulturnya yang tidak mengikuti. Jadi sekali lagi, itu tadi. Lah kalau itu tadi, melakukan. Kemudian yang kita harus mulai, saya ingat pendapatnya Bung Karno, sebelum bangsa Indonesia menjadi bangsa yang cerdas, pandai, jangan kelola sumber dayanya. Yang penting menurut Bung Karno pada waktu itu nation and character building dulu yang harus dibangun. Nah, melalui budi pekerti, contoh-contoh keteladanan. Nah, Indonesia itu sebetulnya gampang loh. Karena masyarakatnya masih paternalistik. Masyarakat yang paternalistik gampang dikelola kalau diberi contoh keteladanan dari para pemimpin. Ketua RT-nya memimpin dengan baik, kepala keluarga memimpin dengan baik, lurahnya juga dengan baik, DPRD-nya dengan baik. Semua pemimpin memberikan keteladanan, rakyat semuanya akan ikut. Tetapi sekarang tidak ada keteladanan. Nah, ya jadinya ya kayak begini nih. Itu secara panjang lebar kayak begitu itu yang bisa saya sampaikan. Jadi kembali mentalnya, kembali sikapnya, persepsinya, apalagi di era sekarang yang disebut dengan era false truth atau post truth, wah semakin menjadi-jadi. Karena yang salah kalau disampaikan selalu diutarakan terus bisa menjadi kebenaran.
atau yang disebut dengan post-truth itu. Maka saya juga berpesan pada kesempatan ini, mari gunakan media sosial dengan sebaik-baiknya. Media sosial diisi oleh konten-konten yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Jangan kita yang tidak baik-baik malah di-share, malah itu bisa merusak generasi muda yang belum paham. Nah itu. Demikian Pak Moderator. Baik, matur nuwun Prof Arif. Oke. Mungkin sudah itu Prof. Cukup ya. Hah? Dipersilakan jika memang Prof Arif Ya, lanjut. saya izin, saya masih anu. Diteruskan Pak Rato itu. Nggih, nggih Prof, nggih Prof. Matur nuwun nggih Prof Arif. Kalau Semoga yang bisa bertemu di Pak Rato lebih ilmiah Pak Rato itu. Nah, nggih Prof. terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada para peserta jangan berkecil hati. Tadi baru diambil satu formasi, sisa 4 lagi nanti kepada Bapak Ibu peserta. Setelah Prof Dominikus Rato mungkin menyampaikan paparan waktu dan tempat dipersilakan Prof. Mungkin sekitar 30 menit nanti disambung diskusi 20 menit Prof. Dipersilakan kepada Prof Rato. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Kristo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Swastiastu, Waalaikumsalam. namo kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Puji Tuhan, kita diberi kesehatan sehingga siang hari ini kita merefleksi. Jadi tidak ada kuliah ini ya. Jadi ini bukan ideologisasi, tapi kita berefleksi di awal tahun, melihat kembali masa lalu kita atau kehidupan kita bernegara sebelum 2026. Nah, ke depan ini apakah kita masih terus seperti 2025, 2024, 2023, 2022 dan seterusnya ke belakang, ataukah kita ingin berubah menjadi lebih baik, berubah menjadi lebih bagus, sehingga negara kita ini bukan lagi negara yang salah urus, tetapi negara yang benar-benar berjalan di atas kesejahteraan warga negaranya. Tadi Prof. Arif, yang mulia Hakim Konstitusi, Prof. Arif mengatakan bahwa negara kita ini adalah negara yang salah urus gitu ya. Salah kelola. Jadi sumber daya alam kita berlimpah, sumber daya manusianya juga berlimpah, tetapi rakyatnya masih tetap miskin gitu. Bentar saya cari PPT saya, apakah oh ini ya, sudah ya. Baik, terima kasih. Ya, saya mengambil judul Visi Kebangsaan Indonesia dan Negara Berdasarkan Pancasila. Jadi ada dua hal yang akan saya bahas atau mari kita refleksikan bersama-sama, yaitu visi kebangsaan Indonesia dan negara berdasarkan Pancasila. Apakah negara berdasarkan Pancasila, apakah visi kebangsaan Indonesia ini sudah sesuai dengan Pancasila? Kira-kira begitu intinya.
Nah, yang pertama saya ingin membicarakan dulu tentang Pancasila. Mungkin kita sudah banyak ya mendengar tentang Pancasila sejak SD, SMP, SMA, kuliah. Kita selalu berbicara tentang Pancasila dan sudah banyak teori yang berbicara tentang Pancasila. Tetapi saya ingin merefleksikan kembali Pancasila itu apa? Saya memberi makna bahwa Pancasila itu adalah kesepakatan agung, ya kesepakatan agung bangsa Indonesia. Nah, kata kuncinya adalah kesepakatan. Jadi apa itu kesepakatan? Kesepakatan itu berasal dari bahasa Arab. Kata dasarnya itu akad. Akad itu perjanjian. Jadi kalau sudah sepakat berarti akadnya sudah satu. Jadi kalau sudah sepakat satu akad, ya jangan wan prestasi kan begitu. Jangan ingkar janji. Nah, Pancasila ini adalah akadnya bangsa Indonesia. Nah, oleh karena itu, kalau kita sudah sepakat bahwa Pancasila menjadi dasar negara, menjadi pandangan hidup bangsa, menjadi Weltanschauung, maka kita harus konsisten karena ini sudah menjadi akad. Gitu. Nah, oleh karena itu, Pancasila sebagai kesepakatan agung ini, maka Pancasila adalah konsensus moral. Konsensus moral yang lahir dari proses historis. Jadi tidak turun dari langit, tapi lahir dari proses sejarah yang panjang. Tadi Yang Mulia Prof. Arif sudah berbicara bahwa kita mengalami proses panjang dan berakar pada kultur bangsa Indonesia. Jadi tidak berakar pada kultur Eropa, tidak berakar pada kultur Arab, tidak berakar pada kultur India, tapi pada kultur bangsa Indonesia. Nah, oleh karena Pancasila ini sudah sepakat menjadi akad, maka Pancasila ini mengikat negara, yang mengikat warga negara. Oleh karena itu, ketika negara membuat kebijakan, membuat peraturan perundang-undangan bertentangan dengan Pancasila, perilaku-perilaku penguasanya itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, maka negara telah melakukan wan prestasi, ingkar janji, waton suloyo, kira-kira gitu. Begitu pula warga negara. Nah, warga negara pun harus taat pada Pancasila. Jadi Pancasila ini perjanjian antara siapa dan siapa? Perjanjian antara negara dan warga negara. Jadi kalau kita pinjam teori dari Eropa, lahirnya negara itu berdasarkan konsensus, berdasarkan perjanjian, du kontrak sosial, maka inti dari du kontrak sosial itu adalah Pancasila itu. Nah, kalau kita membaca dalam du kontrak sosial, itu kan ada 3 itu ya. Ada kedaulatan negara, ada kedaulatan rakyat, dan kedaulatan hukum. Gitu ya. Thomas Hobbes bilang, ketika rakyat dan negara ini sudah berjanji, maka rakyat itu sudah menyerahkan 100% kedaulatannya kepada negara. Sehingga negara itu mempunyai kedaulatan yang absolut.
rakyat sudah tidak mempunyai kedaulatan apapun. Oleh karena itu, negara boleh membunuh warga negaranya. Wah, kejam banget itu. Itu teori di Eropa oleh Thomas Hobbes gitu ya. Nah, teori ini ditentang oleh kedaulatan rakyat. Mereka menganut teori kedaulatan rakyat yang mengatakan bahwa oh, tidak begitu Mas Hobbes. Tidak semua kedaulatan rakyat itu diserahkan kepada negara. Yang diserahkan itu hanya sebagian. Ya, yang diserahkan itu sebagian lagi masih dipegang oleh rakyat. Oleh karena itu kalau negara melakukan prestasi, maka rakyat akan mengambil kembali yang separuhnya itu. Yang sebagian yang diserahkan kepada negara diambil kembali. Melalui apa? Melalui revolusi. Gitu. Jadi revolusi itu apa? Aktualisasi dari kedaulatan rakyat. Gitu. Nah, yang ketiga adalah teori kedaulatan hukum. John Locke atau Jean-Jacques Rousseau, dia mengatakan, loh, kalian berdua itu salah. Yang benar adalah negara mengikatkan diri kepada hukum. Karena sudah sepakat tadi itu. Rakyat juga sudah tunduk pada hukum. Jadi tidak ada kedaulatan negara, tidak ada kedaulatan rakyat. Yang ada kedaulatan hukum. Karena negara tunduk pada hukum, rakyat pun tunduk pada hukum. Oleh karena itu yang berdaulat adalah hukum. Gitu. Nah, tadi Prof. Fahri mengatakan ada nomokrasi, norm kedaulatan hukum. Tetapi ada demokrasi. Demokrasi itu kedaulatan rakyat. Namun juga di Indonesia ada namanya teokrasi, kedaulatan Tuhan. Jadi baik kedaulatan rakyat maupun kedaulatan hukum itu semuanya bersumber dari firman Tuhan. Jadi tidak norma-norma yang dibangun, kedaulatan yang dipunyai itu tidak muncul ujuk-ujuk turun dari langit kira-kira begitu. Tapi ini adalah karunia Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu, sila pertama Pancasila kita mengatakan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, berikutnya kita akan bicara soal visi kebangsaan. Apa visi kebangsaan? Tadi Prof. Arif sudah berbicara soal visi kebangsaan. Saya ingin mengembangkan. Bukan mengurangi, tapi saya mengembangkan. Bukan menambah, tapi saya ingin menjelaskan bahwa visi kebangsaan kita adalah bangsa yang berketuhanan yang Maha Esa. Bangsa yang berdaulat. Apa artinya daulat? Daulat itu artinya tidak dikendalikan oleh orang lain. Tidak dipengaruhi oleh orang lain. Kerjasama iya, tapi kerjasama yang saling memberi dan saling menerima. Ada kesetaraan di sana. Jadi kedaulatan. Jadi kita tidak tunduk pada Amerika. Kita tidak tunduk pada blok barat maupun blok timur. Kita mempunyai identitas sendiri. Kita mempunyai kepribadian bangsa. Kita mempunyai karakteristik sendiri. Nah, bangsa yang berdaulat. Negara yang sudah diakui oleh negara-negara dunia bahwa kita adalah bangsa yang beradab.
Gitu. Bangsa yang beradab itu bangsa yang menjunjung tinggi moralitas dan apalagi satu ya, mentalitas. Ya. Mentalnya bagus, moralnya bagus. Gitu. Nah, kita juga adalah bangsa yang berkeadilan. Berkeadilan. Apa artinya adil? Adil bukan teorinya siapa? Plato. Berikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Bukan hanya itu saja. Ada yang mengatakan berikan setiap orang apa yang menjadi haknya. Tetapi jangan menyakiti hatinya. Memberikan, mengembalikan itu hak Anda. Saya pinjam, saya mengembalikan. Saya berhutang, saya harus mengembalikan. Tetapi dengan cara yang benar, cara yang beradab. Jadi tidak misalnya Mas Kristo ini, no, PPN itu tekmu, ini kan menyakitkan. Oh, barangnya orang kita kembalikan dengan cara yang tidak beradab. Hutang 500 saya tiap hari datang nagih, nggak usah dulur-duluran. Wah, ini kan tidak beradab gitu ya. Mengembalikan barang milik orang tapi dengan cara yang menyakitkan. Gitu. Jadi berkeadilan tetapi memberikan setiap orang apa yang menjadi haknya tetapi dengan cara-cara yang beradab yang tidak menyakiti hatinya. Ada banyak sekali ya, teori-teori keadilan ya. Saya kira Anda sudah belajar soal teori keadilan. Tetapi saya ingin menekankan pada sila kedua Pancasila. Sila kedua Pancasila itu ada 3 unsur, ada 3 komponen yang seringkali tidak dipahami orang. Kita hanya mengatakan kemanusiaan. Ya harus memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan. Manusiawi. Oke. Yang kedua kemanusiaan adil. Kita harus adil. Tapi lupa unsur yang ketiga. Beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau orang tidak beradab, berarti dia biadab. Gitu. Jadi kita bisa berkumpul menjadi sebuah masyarakat karena kita beradab. Tetapi kalau ketika berkumpul berantem, tidak beradab, ya masyarakat itu buyar. Oleh karena itu, sering sekali kita lupa pada yang beradab. Tadi Prof. Faris sudah menyinggung. Pemerintah, pengelola negara ini bukan pemimpin, bukan penguasa. Mereka pemimpin yang memimpin kita dengan keteladan yang benar, yang baik. Bukan hanya baik, tapi benar. Bukan hanya benar, tapi baik. Gitu. Nah, oleh karena itu, keberadaban ini penting. Gitu. Keteladanan yang baik dan teladan yang benar. Baik itu ukuran moral. Itu baik. Ini baik buruk gitu ya. Tapi kalau ukuran legal benar salah. Gitu. Jadi kalau hukum itu hukum benar dan salah. Orang yang menjalankan sesuai dengan norma kita sebut benar. Melanggar norma disebut salah. Bukan baik dan buruknya. Ya. Tapi kalau orang yang sesuai dengan ajaran agama, wah ini orang baik ini. Orang yang bertentangan dengan ajaran agama, kita mengatakan orang ini buruk. Nah, itu alat ukurnya beda. Alat ukurnya moral
dan alat ukurnya norma hukum. Nah, hukum intinya ada pada keadilan. Gitu. Jadi hak dan kewajiban harus balance. Oleh karena itu disebut kesepakatan tadi, satu akad itu. Nah, dengan demikian, tadi Prof. Ari mengatakan bahwa Indonesia itu menganut kedaulatan Tuhan, teokrasi, sila pertama Pancasila, tapi kita juga menganut kedaulatan hukum, ya, nomokrasi. Ya, kalau kita baca sila pasal 1 Undang-Undang Dasar kan begitu ya. Tapi kita juga menganut demokrasi, kedaulatan rakyat. Tetapi kedaulatan rakyat ini dibatasi oleh hukum. Kedaulatan negara juga dibatasi oleh hukum. Gitu. Nah, berikutnya kita melihat bahwa Pancasila sebagai stats fundamental norm. 5 menit lagi. Ya nggak apa-apa, nanti kita diskusi lebih banyak gitu ya. Nah, Pancasila sebagai stats fundamental norm bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. Pancasila adalah landasan moral konstitusi. Pancasila adalah rohnya Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, Pancasila ini jadi semua hukum dari yang tertinggi sampai yang paling rendah, tertulis maupun tidak tertulis, harus bersumber pada Pancasila. Jadi konstitusi itu adalah sumber legitimasi moral, ya, sumber legitimasi moral konstitusi, bukan sekedar norma, bukan sekedar simbol. Nah, oleh karena itu saya menggambarkan dalam sebuah hubungan, ini sering sekali, jarang sekali dibicarakan dalam mata kuliah Pancasila maupun mata kuliah kewarganegaraan, hubungan komponen, 3 komponen yang sama sisi antara proklamasi Pancasila dan pembukaan. Jadi pertanyaan mengapa konstitusi tidak boleh diamandemen, ini jawabannya ada di sini. Karena di dalam pembukaan itu ada pernyataan proklamasi di alinea 3. Kemudian ada Pancasila. Ya. Jadi Pancasila itu rumusan Pancasila. Rumusannya ya, rumusan Pancasila itu ada di alinea ke-4. Dan alinea ke-4 ini alinea yang paling fundamental karena dasar-dasar konstitusional NKRI, Undang-Undang Dasar, semua ada di pembukaan Undang-Undang Dasar alinea 4. Dan saya kira itu saja dulu, Mas. Karena kita sudah mendekati jam 3, ini waktunya habis sebetulnya. Ya, saya kembalikan ke Mas Kristo. Oke, matur nuwun Prof. Rato. Ya memang ini salah satu hal yang tidak menggembirakan juga, selain tadi door prize-nya juga. Ini juga menjadi hal yang kurang menggembirakan karena kita dibatasi oleh yang namanya waktu begitu ya. Baik, mungkin langsung saja diskusinya kita wajib menyelesaikan dalam waktu 20 menit Prof. Karena ini harus sudah selesai sebelum pukul 3:30. Ya. Untuk penanya saya ambil dari tempat 2 orang dari luring atau yang hadir dalam acara ini secara langsung. Mungkin ada teman-teman yang bersedia ataupun ingin bertanya. Ada 1, nanti ada dapat door prize dari MK langsung gitu ya. Ada 2. Sudah habis 2 ya. Karena kita harus bukan hanya yang di sini saja, ada yang daring juga. Yang daring ada 2 lagi karena tadi 1 sudah. Daring satunya sudah, luring ada 2. Terus ini kita ambil 2 lagi. Saya lihat ada dari kolom chat 1 orang. Kemudian nanti
yang sudah angkat tangan dari awal itu Pak Tegar Siswanto. Pak Tegar Siswanto mungkin dipersilakan satu pertanyaan agak sedikit ringkas Pak, biar nanti sekaligus dijawab sama Prof. Rato. Terima kasih. Dipersilakan kepada Pak Tegar Siswanto. Terima kasih kepada moderator. Izin Profesor, izin bertanya. Menurut Profesor, bagaimana penjelasan mengenai hubungan konsep kedaulatan rakyat dalam Pancasila dengan teori demokrasi partisipatif dalam konteks penyelenggaraan negara yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat? Apakah ada potensi kontradiksi di antara kedua konsep tersebut, dan jika iya, bagaimana cara mengatasinya? Karena dari materi hari ini merupakan visi kebangsaan Indonesia, upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan negara berdasarkan Pancasila. Jadi saya ingin bertanya itu. Terima kasih, Prof. Baik, sedikit memperjelas bagaimana penjelasan hubungan konsep kedaulatan rakyat Pancasila dengan apa tadi, Pak? Dengan konsep kedaulatan rakyat dengan demokrasi partisipatif. Dengan demokrasi partisipatif ya? Ya. Baik, pertanyaannya dibungkus. Terus yang secara luring dipersilakan kepada sebutkan. Tadi ini Mas Tegar ini instansi dari mana, asal dari mana? Sebelumnya saya dari Kota Pekanbaru, instansi dari Akademi Kesehatan John Paul II Pekanbaru. Oh iya, baik, terima kasih. Nanti untuk selanjutnya akan dikontak oleh panitia. Ya, silakan yang luring. Mungkin biar kelihatan di kamera, bisa maju ke depan. Bergantian. Kita kumpulkan pertanyaannya langsung ya. Di situ aja. Boleh. Di sini aja, di sini. Silakan, bergantian. Dokter, Profesor, ini kuliah sistemnya gini, S2. Diskusi, ini profesor semua bicara, ini pakar hukum tata negara. Ya, silakan. Nama dan Permisi, Prof. Dom, perkenalkan nama saya Hefri Febrian Cahyadi dengan NIM 2307 1010 1256. Di sini saya mau mempertanyakan soal sebenarnya kan ini ada putusan dari Mahkamah Konstitusi yang nomor 115 garis miring PUU garis penghubung 22 garis miring 2024 tentang kritik atau perdebatan di ruang digital tidak dapat dipidana hanya karena menimbulkan kegaduhan selama tidak berujung pada kerusakan fisik. Nah, dalam putusan ini kan sebenarnya kan dikabulkan, tapi sebagian untuk bahwasanya kritik dalam bentuk pengerusuhan itu dalam dunia cyber atau dunia digital itu kan tidak relevan, tidak berlaku kecuali ketika di dalam dunia nyata itu melakukan pengerusuhan baru bisa di pemidanaan. Namun faktanya hingga sekarang terakhir aksi demonstrasi besar-besaran tahun 2025 kemarin itu kan soal ajakan dari sosial media mengenai aksi demonstrasi, massa yang dikumpulkan itu kebanyakan ditangkap oleh aparat penegak keamanan baik dari jaksa maupun kepolisian dikarenakan tuduhan mengenai baik penghasutan maupun pengerusuhan. Nah, di sini saya mau nanyakan ke eh, Prof. Dom sebagai guru besar ilmu hukum dasar, bagaimana memaknai implementasi dari sila keempat Pancasila dalam praktik demokrasi kontemporer itu, apakah fenomena kriminalisasi ekspresi digital seperti ini menuju penegakan hukum, dan itu pun juga yang menjamin hak rakyat untuk menyampaikan pendapat. Begitu. Sekian.
Dilanjut boleh ya. Makasih Prof kesempatannya. Saya Cinta Angkatan 23 mau nanya dari beberapa buku yang saya baca, Pancasila itu kan secara generalnya ya pemahamannya itu adalah nilai-nilai masyarakat Indonesia yang bahkan sudah ada sejak dulu di apa namanya disatukan menjadi Pancasila gitu Trisila. Tapi kalau yang kita lihat kondisi sekarang itu di Indonesia meskipun memang dia mengizinkan adanya agama selain 6 agama formal yang tadi misal disebutkan sama Prof Arief, tetap menurut saya tidak ada keadilan atau perlindungan khusus kepada kaum-kaum minoritas agama yang menurut saya sudah ada sejak zaman dulu kayak misal kejawen seperti itu. Dan juga salah satunya apa namanya masyarakat minoritas yang seperti LGBT menurut saya itu sudah ada dari sejak zaman dahulu karena kultur Indonesia sendiri, tapi sampai sekarang nggak ada undang-undang yang melakukan perlindungan terhadap kaum-kaum tersebut. Apakah kalau menurut interpretasi Prof Dom sendiri, Pancasila itu sebenarnya memang mencakup nilai-nilai budaya dan kebiasaan masyarakat Indonesia sejak dulu atau justru menjadi kontrol dan batasan untuk kaum-kaum minoritas seperti agama-agama lain dan juga kaum LGBT itu. Terima kasih. Ya, baik. Sudah terkumpul 4 pertanyaan. Untuk Bapak Ibu yang lain mungkin semoga ada kesempatan selanjutnya nggih Bapak Ibu. Ini karena keterbatasan segala hal. Ya, ada 4 pertanyaan tadi yang disampaikan Prof. Ada dari Mas Tegar Siswanto tentang penjelasan hubungan konsep kedaulatan Pancasila dengan demokrasi partisipatif. Mungkin nanti akan bisa dijawab Satu-satu aja dulu. satu-satu aja Prof. Ya, satu-satu biar nggak lupa. Ya, baik Prof. Ya. Mungkin lebih dipersingkat gitu Prof. Ya, jadi singkat aja sebetulnya. Demokrasi sila keempat Pancasila itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Nah, kita seringkali lupa tidak ada hikmat kebijaksanaannya itu. Hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Garis miring perwakilan. Sekarang ini kita sudah melenceng jauh. Jadi sila keempat itu partisipatif, demokrasi partisipatif. Dari seluruh rakyat tetapi tidak langsung. Melalui wakil-wakilnya. Siapa wakil-wakilnya itu sudah dimusyawarahkan. Jadi kita di masyarakat, kita membentuk kelompok, misalnya partai politik. Nah, partai politik ini dia bermusyawarah siapa yang akan menjadi wakil. Wakil mereka yang berkumpul dalam partai politik itu. Nah, partai politik ini adalah wakil rakyat. Nah, partai-partai politik kanan juga begitu. Nah, pemilihan langsung partisipatif jadi di mana? Ketika kita memilih partai politik itu. Partai politik nanti bermusyawarah siapa yang layak menjadi wakil rakyat yang duduk di partai politik. Jadi dulu sebelum reformasi ini penerapannya seperti itu. Nah, setelah reformasi mengalami reinterpretasi. Reinterpretasinya apa? Ini partai politik ini sebetulnya menurut pandangan rakyat ini tidak lagi mewakili rakyat tetapi mewakili dirinya sendiri, mewakili partai politik itu sendiri, mewakili golongannya sendiri, tidak mewakili rakyat. Nah, oleh karena itu disarankan oleh para anggota MPR waktu itu, wah kalau begitu pemilihan langsung saja rakyat yang langsung memilih. Sehingga wakil-wakil di DPR itu mereka mewakili siapa? Nah, kan kita memilih langsung. Gitu. Ya, misalnya memilih presiden dan wakil presiden kan memilih langsung. Gitu. Memilih bupati, wakil bupati pilih langsung. Gubernur, wakil gubernur memilih langsung. Lalu rakyat ini sewakilnya rakyat kerjanya apa? Mereka hanya buat undang-undang saja, peraturan perundang-undangan saja. Ya, ada banyak tugas pokok yang lain tetapi tidak lagi mewakili rakyat
melakukan kedaulatan tertinggi ketika memilih pemimpin itu. Karena kedaulatan rakyat itu sudah langsung diambil alih oleh rakyat. Nah, ini mengalami penyimpangan yang luar biasa. Oleh karena itu, kemarin ada tawaran supaya kembali dipilih oleh anggota DPRD. Tapi kemudian timbul, wah kalau anggota DPR, rakyat yang dulunya dapat tongkat, yang nggak dapat apa-apa. Tahu tongkat itu ya? Setong seket. Gitu loh. Dapat apa? Berjuang, beras, baju, dan uang. Jadi rakyat tidak dapat apa-apa. Karena nanti kalau DPRD yang memilih, nanti calon bupati, calon wali kota, calon gubernur ini hanya memberi duit, membeli suara anggota DPR aja. Rakyat nggak dapat apa-apa. Wah, lalu ini kita tetap saja rakyat saja tetap. Tapi konsekuensinya biaya besar. Jadi demokrasi yang disebut demokrasi rakyat ini tetap dipertahankan karena suara rakyat, suara Tuhan gitu kan katanya begitu. Nah, ini sudah diplesetkan kemana-mana. Jadi kita sudah keluar dari konsep aslinya sebetulnya. Gitu. Ya. Presiden ada benarnya, PD Perjuangan ada benarnya, masing-masing mempunyai argumentasi. Tetapi kalau kita ingin kembali ke musyawarah untuk mencapai mufakat, dua lembaga ini perlu duduk bareng, duduk bersama untuk mufakat. Mana yang terbaik? Kita bikin misalnya, oke kita kembali back to konstitusi tahun 1945, tetapi dengan syarat-syarat seperti ini. Jadi jangan mundur kita merasa malu, tidak. Karena budaya kita ini budaya cokromanggilingan, budaya siklus, budaya perputaran. Gitu. Jadi mundur itu bukan berarti kalah, mundur bukan berarti jelek, tidak. Mundur melakukan refleksi itu penting juga. Gitu. Tetapi refleksi untuk memperbaiki ke depan. Gitu. Jadi tidak menang-menangan, tetapi mari kita musyawarah mufakat dari dua lembaga ini. Lembaga kepresiden dan PD Perjuangan. Kemudian yang pertanyaan yang kedua. Ya, saya pernah menulis di jurnal dulu masih Menkumham soal digitalisasi. Nah, digitalisasi ini awalnya kan baik, konsepnya kan bagus. Konsepnya bagus, kenapa bagus? Karena kita berbicara dari hati ke hati langsung dengan instrumen yang kita sebut digital itu. Tetapi lama-lama digital ini lalu disalahgunakan. Apa salah gunanya? Disalahgunakan seperti apa? Menghasut, menjelek-jelekan orang, menghina, menista, pornografi. Nah, sudah digunakan secara salah. Oleh karena itu kemarin demo 2025 itu kan bagus. Mahasiswa ini sudah membuat sejarah dua. Jadi konstitusi Indonesia ini, amandemen konstitusi itu tidak hanya 4. Tetapi sudah 6 kali. Kenapa 6 kali saya bilang? Sejarah konstitusi mencatat perubahan konstitusi yang pertama. Soalnya dipanggil ke atas, dipanggil ke atas, ada apa ini? Jadi perubahan konstitusi pertama oleh mahasiswa. Ini Bapak nu ke sini, entah Bang Duan nu ke sini. Dua lah itu ya. Kami tidak tahu menahu. Kami tidak mendengar. Mas Ahmad Fauzan, mic-nya boleh dimatikan, Mas? Ya, jadi mahasiswa itu mempunyai kontribusi yang luar biasa terhadap perubahan konstitusi. Tahun 65, 66, ketika Bung Karno jatuh, itu bukan karena melalui konstitusi, tetapi melalui demo mahasiswa, kami KAPI. Jadi secara konstitusi yang berwenang
menurunkan presiden dan wakil presiden itu adalah MPR. Tetapi tahun 65-66 yang menurunkan siapa? Mahasiswa. Jadi mahasiswa sudah membuat atau menulis konstitusi. Yang kedua, tahun 98, angkatan 98, mahasiswa turun ke jalan. Apa? Mengubah konstitusi. Mengubah yang mana? Mengubah bahwa yang berwenang menganulir atau menghentikan presiden, menurunkan presiden itu adalah MPR. Tetapi 2 kali revolusi ini, sebenarnya kemarin tahun 98 juga revolusi. Cuman supaya tidak sakit hati dibilang reformasi. Itu semuanya peran mahasiswa yang mengubah konstitusi. Yang menghentikan Pak Harto siapa? Mahasiswa. Nah, ini tidak dicatat dalam sejarah konstitusi. Jadi mahasiswa itu agent of change. Nah, tahun 2025 mahasiswa sudah turun ke jalan. Dan hati nuraninya masih bersih. Namun demikian, apa yang terjadi? Ternyata ada non-student yang bukan mahasiswa. Mereka membawa misinya sendiri, menunggang aktivitas mahasiswa, lalu terjadi keributan yang luar biasa itu. Kebakaran, pelemparan batu dan sebagainya. Itu kan mereka yang bukan mahasiswa. Tuntutan mahasiswa sudah jelas. Perbaikan konstitusi, perbaikan sistem pemerintahan. Pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Itu sudah jelas. Tetapi ada yang membawa misi lain, yaitu menjatuhkan atau mengganti presiden, mengganti NKRI, mengganti presiden. Kalau mengganti presiden artinya apa? Artinya kita diganti dengan sistem yang lain, bukan presidensil. Mengganti presiden berarti mengganti dengan sultan. Ini ada muatan politik yang tidak dipahami, yang tidak di luar skenario mahasiswa. Ada tuntutan mengganti presiden. Siapa mengganti presiden dengan siapa? Dengan sultan. Berarti monarki. Nah, gitu. Jadi kata-kata kalau kita tidak perhatikan ini sangat berbahaya. Nah, oleh karena itu diusulkan dulu pemikiran MK ini bagaimana? Wah, kita harus kembali ke konstitusi yang betul-betul berhati nurani. Konstitusi yang bermoral, konstitusi yang beretika. Bukan berarti tidak boleh demo, tidak boleh demo tetapi beretika. Tuntutannya jelas gitu ya. Jadi tidak mengubah sistem pemerintahan, tidak mengubah konstitusi, tetapi yang sudah dikonsensuskan, yang sudah disepakati itu, mari kita tegakkan gitu. Nah, mahasiswa maunya kan begitu, ingin menegakkan secara konsisten. Gitu. Nah, ada kelompok lain yang memanas-manasi sehingga ya, perlu kita harus luruskan kembali demokrasi yang demikian itu. Gitu. Jadi Mahkamah Konstitusi melihat ada fata morgana dalam digitalisasi. Ada sampah-sampah yang terbawa dalam arus globalisasi. Nah, sampah-sampah yang terbawa dalam arus globalisasi ini perlu dibersihkan. Jangan menyakiti, jangan merusak hati nurani mahasiswa yang masih murni. Kira-kira begitu. Saya kira begitu ya Mas. Masih ada lagi? Ada Prof, tapi kayaknya mirip nih 2 pertanyaan biar sekaligus. Oh gitu ya. Dengan waktunya. Ini ada Andi Ramdhani dari Jawa Barat. Prof Rato, dalam buku-buku Prof sering dibahas tentang living law. Dalam konteks sekarang di mana nilai-nilai global dan digitalisasi sangat kuat mempengaruhi generasi muda. Strategi konkret seperti apa yang paling efektif untuk menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai living law atau operating system dalam pikiran dan tindakan generasi muda Indonesia sehari-hari, bukan sekedar hafalan. Hal ini sama tadi kayak pertanyaannya yang dari sini.
yang mempertanyakan tentang Pancasila apakah mencakup budaya-budaya Indonesia seperti penghayat kepercayaan tadi Ya, atau ya. bahkan untuk membatasi budaya-budaya tersebut. Begitu, Prof. Ya, kembali ke the living law. Ini the living law tidak termasuk the living law yang dimaksud dalam pasal 2 KUH pidana ya. Jadi the living law dalam pengertian saya, bukan the living law dalam pasal 2 KUH pidana, karena saya ada berbeda pendapat. Nah, jadi begini, the living law yang saya maksud dalam buku-buku saya adalah hukum yang benar-benar hidup di masyarakat. Ya. Bukan hukum yang hidup di masyarakat lalu diambil alih oleh negara, dikelola oleh negara, ditentukan oleh negara. Bukan itu. Kalau itu kan pasal 2 KUH pidana. Jadi kalau pasal 2 KUH pidana menurut saya itu rekolonisasi. Karena hukum yang hidup di masyarakat diambil, dikelola oleh negara, ketika rakyat melakukan kesalahan yang bertentangan dengan nilai-nilai adat istiadat, yang menjadi hakim adalah negara. Nah, ini enggak connect-nya di situ. Nah, ini bukan hukum yang hidup lagi, tapi hukum yang mati, yang dibatasi oleh undang-undang, yang dibatasi oleh kekuasaan negara. Nah, yang saya maksud adalah hukum yang benar-benar hidup di masyarakat. Jadi kalau di Jawa itu, hukum yang hidup itu yang benar-benar hidup di masyarakat. Negara mawa tata, desa mawa cara. Negara punya hukum negara, hukum rakyat, ya hukum rakyat. Gitu. Nah, apakah dua konteks ini tidak bisa berinteraksi? Bisa berinteraksi, namun ya harus masing-masing pihak, negara dan rakyat harus betul-betul menempatkan posisinya benar. Jadi tidak merugikan yang lain. Saling memberi dan menerima, tetapi jangan merampas. Gitu. Kita ini duduk bermusyawarah, tetapi jangan mendominasi. Gitu. Ya, tapi saling menghargai pendapat dari peserta yang hadir, itu yang namanya demokrasi. Nah, oleh karena itu, dalam teorinya Satcipto Harjo, bahwa hukum itu hukum progresif, itu hukum yang bekerja berdasarkan kontekstual. Ya, bekerjanya hukum itu secara kontekstual, bukan tekstual. Kontekstual itu konteks masyarakat, konteks sosial budayanya. Jadi keanekaragaman ini itulah konteksnya. Gitu. Jadi kita disebut Bhinneka Tunggal Ika, ya hukum yang hidup sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ikanya itu. Kebinekaan itu tetapi dalam kemanunggalan. Kemanunggalannya apa? NKRI. Gitu. Keanekaragaman masyarakat ada tetap diberikan, tetap diberi ruang hidup. Tetapi masyarakat ada jangan mendirikan negaranya sendiri. Itu tidak ada kemanunggalan lagi karena keluar dari NKRI. Begitu. Nah, oleh karena itu ya, kita kembali lagi bahwa negara itu harus bisa ngayemi dan ngayani. Melindungi, menaungi, mengayomi, melindungi. Gitu. Negara itu ngayani, melayani. Dan negara itu harus benar-benar memberi ketenangan, ketenteraman. Jangan membuat gaduh di masyarakat. Gitu. Ada pertanyaan yang bagus soal LGBT. LGBT ini kalau kita masuk ke dalam hukum, dalam ilmu hukum itu ada teori naturalisme, ajaran naturalisme. Ajaran naturalisme mengatakan bahwa hukum positif, hukum yang dibuat oleh negara, itu tidak boleh bertentangan dengan hukum alam. Jadi hukum yang dibentuk oleh negara, hukum positif, itu tidak boleh bertentangan dengan hukum alam. Nah, LGBT menurut teori ini, kalau ini diberi ruang dalam hukum, ini akan bertentangan dengan hukum alam. Gitu.
Bukan soal haknya sebagai warga negara, tidak. Tetapi hal-hal unsur-unsur yang bertentangan dengan hukum alam. Misalnya perkawinan sejenis. Nah, ini kalau dilindungi dibuat dengan hukum yang benar, khawatirnya bertentangan dengan hukum alam. Itu kira-kira begitu. Ini salah satu contoh. Nah, ini kalau di Indonesia susah lolosnya. Karena negara berketuhanan yang Maha Esa. Teokrasinya kuat sekali. Nah, oleh karena itu teman-teman yang di LGBT itu, mereka sudah berupaya untuk membentuk yang namanya legislatif. Jadi berusaha untuk menjadi anggota legislatif, dan di legislatif akan mempengaruhi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Apakah perjuangan mereka ini salah? Tidak. Tidak salah. Namun demikian, negara harus melindungi mereka ini, jangan dibully. Gitu. Karena banyak sekali LGBT itu dibully. Gitu. Dibully itu apa? Nah, dibully itu apa? Persekusi itu, dihina, dinista lah, kira-kira begitu itu loh. Ya, karena LGBT itu tidak lahir, bukan diminta itu, karena itu dari sononya demikian. Jadi harus dihormati, harus dilindungi juga, tapi jangan sampai apa namanya disalahgunakan. Begitu ya. Jadi gender itu penting, tapi jangan feminisme. Ya, feminisme. Sudah pernah baca ya buku feminisme ya? Belum pernah? Rugi kalau nggak baca itu. Jadi dalam feminisme itu, ini pohon kayu yang di atasnya berkuasa laki-laki, paternalistik itu, dipotong sama perempuan supaya roboh. Nah, buku bagus sekali itu. Simbolnya aja sudah menarik perhatian. Tapi dalam feminisme itu juga ada sesuatu yang menggelitik mereka, bahwa kenapa harus perempuan yang melahirkan? Kenapa tidak laki-laki juga melahirkan? Wah, ini hukum alam ini. Laki-laki nggak punya rahim, sehingga nggak bisa melahirkan. Jadi kita kembali ke hukum alam, gitu. Ya, jadi laki-laki kawin dengan laki-laki, nanti yang jadi istri melahirkan. Nggak mungkin. Perempuan kawin dengan perempuan, nanti yang jadi perempuannya melahirkan. Gak mungkin, karena bertentangan dengan hukum alam. Nah, itu tadi yang saya anut dalam naturalisme itu, bahwa hukum positif itu boleh, tetapi jangan bertentangan dengan hukum alam. Di Eropa sudah dianut, di Thailand sudah dianut ya. Tapi di Indonesia kayaknya sulit ya. Di Thailand itu ada 20 lebih, bukan 28, 18 lebih ya, kategori manusia, laki-laki, perempuan, laki-laki, orasito veto, veto orasito lanang, macam-macam itu adalah berapa kategori. Nah, di Indonesia ini baru laki-laki dan perempuan toh. Gitu. Loh, kenapa kok laki-laki perempuan? Kita buktinya kamar mandi kita hanya ini kamar mandi laki-laki dan kamar mandi perempuan. Enggak ada kamar mandi khusus lanang orasito, vetun orasito, enggak ada. Tapi di Thailand mereka sudah punya, menyiapkan semua fasilitas. Gitu. Nah, di Belanda sudah berusaha untuk ya, sudah mulai ada gerakan ke sana, dan rupa-rupanya negara memberi ruang terhadap LGBT. Dan mereka kenapa? Karena mereka liberalisme. Gitu ya. Gitu ya. Saya kira waktunya cukup ya, Mas. Baik, terima Ya. kasih banyak Prof. Terima Tepat kasih. banget. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santi, santi, santi Om. Terima kasih banyak atas kehadiran Anda. Mudah-mudahan tidak jenuh-jenuhnya berdiskusi dengan saya. Gitu ya. Baik, terima kasih, tepuk tangan untuk Pak Rato. Ya, sayang sekali kita harus berpisah Bapak Ibu semuanya. Semoga lain kesempatan kita ada kegiatan yang bisa menyatukan lagi dalam kegiatan yang sama seperti ini. Ya, saya kira demikian. Cukup banyak tadi yang disampaikan oleh para pemateri. Kita juga sangat merasa puas ya mendengarkan diskusi tadi. Ya, kami mengucapkan terima kasih kepada para narasumber, Prof. Arif Hidayat yang mulia, dan juga Prof. Dominikus Rato,
Semoga bisa selalu menginspirasi pemikir-pemikir hukum muda saat ini, Prof. Ya, sekian saya kembalikan kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Terima kasih Bapak Kristo. Baik, hadirin berbahagia, di rangkaian acara webinar konstitusi pada sore hari ini, kami mengucapkan terima kasih kepada hadirin yang hadir secara online maupun offline, daring maupun luring, dan kami mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Om Santi, Santi, Santi Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kebangsaan Pancasila. Waalaikumsalam warahmatullahi Merdeka. wabarakatuh. Salam Merdeka Pak Musli. merdeka. Salam kebangsaan Indonesia. Merdeka. Merdeka. 030. Merdeka. 030 ya? Oh, Senin. Oh, Senin. Merdeka Pak Irwan, Pak Musli. Ya, merdeka Pak Martin ya. Merdeka Pak Musli. Merdeka ya. Merdeka Pak Musli. Semoga sehat selalu. Andi. Kembali ke Undang-Undang Dasar asli. Merdeka Andi. Selamat sore, Rek. Oke, terima kasih semuanya. Salam Pancasila. TV tulisan Leavo nih ya. Salam Pancasila. Salam Merdeka Bandi. Pancasila. Salam Ya, juga Pak Pancasila. Firman. Semoga sehat selalu semuanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin ya robbal alamin. Yes. Untuk sertifikat kelengkapan.